Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita yang Kristus berikan untuk kita. Bagaimana kita mau dilatih untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Karakter yang penuh dengan kesederhanaan, karakter yang penuh dengan pengorbanan, dan karakter yang penuh dengan kerendahan hati. Baiklah, kita mau belajar dari juru selamat kita, melatih kehidupan kita hari demi hari. Walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di depan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk dalam judulnya kebahagiaan yang sempurna. Ayatnya terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Melalui mempelajari kitab suci, kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang cara hidup untuk menikmati kebahagiaan terbesar yang murni. Testimony for the Church jilid 3 halaman 374. Jadi bila mana kita mempelajari akan kitab suci, maka kita akan memperoleh pengetahuan yang benar tentang cara hidup untuk menikmati kebahagiaan, dan kebahagiaan yang sempurna itu hanya datang dari Kristus saja. Pengajaran Alkitab mempunyai pengaruh yang penting terhadap kemakmuran manusia di dalam segala hubungannya dengan hidup ini. Itu memaparkan prinsip-prinsip yang merupakan batu penjuru kemakmuran suatu bangsa, prinsip-prinsip oleh mana terikat kesejahteraan masyarakat, dan merupakan suatu pelindung bagi keluarga. Prinsip-prinsip yang tanpa itu tidak seorang pun dapat memperoleh manfaat, kebahagiaan, dan kehormatan di dalam hidup ini, atau dapat mengharapkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal pada masa mendatang. Ya, jadi betapa pentingnya prinsip kehidupan di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu prinsip tentang kebenaran Kristus. Ya, kalau kita sudah mempunyai prinsip, tetaplah kita teguh. Ya, jangan sampai itu diombang-ambingkan oleh pengaruh dari orang-orang di sekitar kita. Ya, tapi kita boleh terus berada di prinsip kebenaran Kristus, menjunjung tinggi akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jikalau dipelajari dan ditaati, firman Tuhan akan menyumbangkan kepada dunia ini manusia-manusia yang mempunyai daya pikir yang lebih kuat dan lebih aktif daripada yang dapat diberikan oleh penurutan yang seksama kepada segala perkara yang dicakup oleh segala filsafat manusia. Ya, jadi ya sudah banyak ya manusia-manusia di zaman sekarang ini yang memberikan kita suatu hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tentunya pada saat kita menjalani itu semua, biarlah kita berdoa, kita minta apakah ini benar-benar yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita berada di dalamnya, kita merasakan kenyamanan, kita merasakan kebahagiaan, tapi apakah itu akan terus kita alami di dalam kehidupan kita? Itu semuanya fana, itu semuanya sia-sia. Apa yang kita kejar di dalam kehidupan kita, apakah itu semua Tuhan izinkan? Ya, tentunya Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Walaupun kita mempunyai suatu pilihan yang salah, Tuhan izinkan juga. Tapi itu semuanya akan mendatangkan kebaikan, tetapi jalannya lebih panjang. Ya, sama seperti bangsa Israel. Ya, bagaimana mereka mencari jalannya sendiri. Ya, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan kepada mereka, tetapi akan panjang prosesnya. Ya, sebenarnya Tuhan memberikan mereka suatu hal yang lebih sederhana, lebih singkat, tetapi mereka tidak mau. Mereka memberontak di dalam kehidupan mereka.
Ya, sehingga mereka harus melewati perjalanan yang begitu panjang, yang begitu berliku-liku. Ya, inilah terkadang manusia ya tidak mau dikendalikan oleh Tuhan, sehingga mereka mencari jalannya sendiri. Ya, sehingga kehidupan kita ini yang tadinya ya Tuhan inginkan supaya semuanya lebih cepat dan semuanya akan berjalan dengan baik, sehingga tidak membuang-buang waktu, tapi oleh karena kemauan diri kita sehingga semuanya kita akan lalui dengan penuh kesusahan atau dengan penuh kesengsaraan. Ya, karena apa yang kita nikmati di dunia ini semuanya bersifat sementara. Ya, tidak ada yang kekal. Kekekalan itu, kesempurnaan itu hanya datang dari Kristus saja atau dari Tuhan kita yang ada di surga. Inilah yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami. Ya, jangan sampai kita menjadi ya orang-orang yang hanya mau ya mempunyai kedamaian hanya sesaat. Dikatakan tidak ada satu kedudukan di dalam hidup ini, tidak ada tingkat pengalaman manusia yang untuknya pengajaran Alkitab bukan merupakan suatu persiapan yang perlu. Ya, jadi kita sudah terbuai dengan hal-hal duniawi itu, ya, sehingga kita melupakan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa menggabungkan keduanya, antara duniawi dan Tuhan. Yaitu akan tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Dan di sini juga ya dikatakan bahwa firman Tuhan akan menyumbangkan kepada dunia ini manusia-manusia yang mempunyai daya pikir yang lebih kuat dan lebih aktif daripada yang dapat diberikan oleh penurutan yang seksama kepada segala perkara yang dicakup oleh segala filsafat manusia. Ya, jadi jangan sampai kita yang menggabungkan akan mana firman Tuhan dan bagaimana pendapat manusia, kita gabungkan menjadi satu. Ya, sehingga itu ya akan membuat orang lain juga percaya. Ya, tetapi dengan pengalaman kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itulah yang menjadi suatu kesaksian hidup bagi setiap orang. Ya, karena semuanya setan akan memutarbalikkan segala sesuatunya. Ya, karena dia bukan menjadikan hitam dan putih, tetapi dia menjadikan hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus meminta kembali bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini semua berawal dari kekhawatiran hidup di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya kita membutuhkan segala sesuatunya karena kita masih di dunia ini. Ya, tetapi apakah kita masih ragu? Tuhan kita yang ada di surga, yang mempunyai dunia ini, Dia akan memberikan kita kecukupan, bahkan akan lebih lagi. Ya, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat kemuliaannya, kemuliaan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini semua mungkin karena ego kita. Kita tidak mau ego kita dikorek. Kalau ego kita dicolek sedikit, ya tentunya kita akan bereaksi. Tetapi biarlah apa yang kita reaksikan dalam kehidupan kita, biarlah itu dapat kembali membangun iman kita, bukan malah menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa terkadang kita merasa kesal, kita merasa jengkel, tetapi biarlah semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengontrol, ya, sehingga kita tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Ya, karena Tuhan dapat membimbing kita, Dia dapat melakukan segala sesuatunya tanpa kita sadari. Dan bila mana kita sudah sampai di ujung jalan sana, baru kita mengerti, terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan yang selalu menuntun saya, yang selalu melindungi saya.
Dan itu semua akan menghasilkan manusia yang tabiatnya kuku dan teguh. Ya, jadi bila mana kita mau menuruti akan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan dijadikan manusia yang kuku dan teguh. Ya, tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh-pengaruh dari luar. Yang pandangannya tajam dan pertimbangannya matang. Manusia yang akan menjadi kehormatan bagi Tuhan dan suatu berkat bagi dunia. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 2, halaman 235 dan 236. Ya, jadi di sini dikatakan kita akan mempunyai pemandangan tajam dan pertimbangan yang matang. Manusia yang akan menjadi kehormatan bagi Tuhan dan suatu berkat bagi dunia. Wah, jadi luar biasa. Bukan hanya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, tetapi bagi dunia ini, yang mereka akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Ya, sebenarnya bangsa Israel, ya, bila mana mereka mempunyai suatu prinsip yang benar-benar tidak dapat diombang-ambingkan, ya, mereka ini akan berada di suatu perjalanan bersama-sama dengan Kristus. Mereka ini akan melihat bagaimana pimpinan Tuhan itu terhadap mereka. Jadi inilah suatu pemahaman yang luar biasa. Ya, biarlah kita mau terus mempunyai kehidupan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, biarlah umat-umat Tuhan ya di akhir daripada dunia ini mau mengambil suatu prinsip yang teguh untuk terus mengandalkan akan Tuhan kita. Ya, di sini ada suatu kalimat yang mengatakan, jiwaku tergentar oleh firman-Mu karena aku milik-Mu, oh Engkau yang kekal Tuhan semesta alam. Yeremia 15 ayat 16. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal, yang memiliki akan semesta alam ini, yang akan selalu membimbing kita di suatu jalan kehidupan yang baik. Dia akan memberikan kita di suatu aliran air yang mengalir tidak pernah berhenti, akan terus mengalir, memberikan kita kesegaran hari demi hari, sehingga kita pun dapat merasakan akan kesegaran air itu, dapat menjalankan akan setiap amanah yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Ya, pada saat Tuhan berada di dunia ini, ya, bagaimana Dia sudah memberikan teladan yang begitu luar biasa. Yesus, walaupun Dia 100% manusia dan 100% Tuhan, bagaimana Dia mau mengambil perjalanan yang begitu hina di dalam kehidupannya. Tapi suatu hal yang sungguh luar biasa, bagaimana Dia selalu datang kepada Bapaknya, sehingga Bapaknya memberikan Yesus kekuatan, memberikan Dia kesanggupan untuk terus melakukan misinya di atas dunia ini. Ya, walaupun banyak tantangan yang Dia hadapi. Ya, apa yang kita hadapi sekarang, ya, kita tidak bisa membandingkan itu dengan apa yang Yesus hadapi pada saat Dia berada di dunia. Ya, belum ada apa-apanya. Ya, kita hidup di akhir dunia ini. Bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Sudah banyak kejadian-kejadian yang telah terjadi. Kita hanya bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya kesanggupan untuk menghadapi hari itu. Hari yang kita tidak tahu kapan akan datang. Tetapi inilah persiapan yang harus kita lakukan saat ini. Biarlah kita dapat datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kita, menyerahkan setiap keluh kesah kita, beban kita, sehingga Dia dapat membantu kita untuk terus berjalan hari demi hari. Inilah yang menjadi suatu renungan untuk kita. Biarlah kita mau dilatih mulai saat ini.
mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, mau mengambil bagian dalam setiap pekerjaannya, sehingga kita akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Ya pemirsa, inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini, biar ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita dan memberikan kita semangat yang baru. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.